Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Z kali ini kita akan diperlihatkan Goten yang mengeluarkan jurus hantu super yang bisa berbicara. Kali ini Goten sangat percaya diri dengan menggunakan jurusnya. Kali ini Majin Buu tidak akan bisa bertahan. Kalau begitu siap saja untuk dikalahkan Om. Maju sana hantu. Tanpa ragu, hantu milik Goten pun langsung meluncur ke arah Majin Buu untuk segera menyerangnya. Namun dengan sangat mudah Majin Buu mampu menangkis serangan dari Goten. Tapi inilah yang ditunggu oleh Goten sebenarnya, dimana hantu itu pun langsung meledak saat ditangkis oleh Majin Buu. Bahkan ledakannya itu sangatlah dahsyat sampai Piccolo terkejut. Ternyata jurus milik Goten seperti ini. Dampak serangan dari ledakan milik hantu milik Goten sampai membuat tubuh Majin Buu meleleh seperti sebuah lilin. Yeay, akhirnya serangan itu berhasil. Jadi jangan macam-macam kau sama Eke. Di sini Goten sangat senang karena akhirnya dia berhasil membuat Majin Buu menjadi keteteran. Tapi Piccolo segera meminta kepada Goten untuk segera menghabisi Majin Buu karena ini adalah kesempatan yang bagus untuk segera menghabisinya. Namun Goten bertingkah sombong terlebih dahulu karena dia sangat yakin dia bisa mengalahkan Majin Buu dalam satu serangan lagi. Tak lama dia pun langsung mengeluarkan para hantu-hantunya untuk mengalahkan Majin Buu. Goten mengeluarkan 10 hantu supernya untuk mengalahkan Majin Buu. Hal itu membuat Piccolo menjadi sangat yakin kalau mungkin ini akan berhasil untuk mengalahkannya. Di sini Goten pun segera meminta kepada mereka untuk segera berbaris seperti seorang anak pramuka. Goten pun segera menyuruh mereka untuk segera berhitung. Namun sayangnya mereka benar-benar sangat sulit diatur. Bahkan Goten sendiri yang sebagai pawangnya sangat frustasi dengan hal itu. Tiba-tiba Piccolo langsung memberitahu Goten kalau Majin Buu sudah kembali normal dari tadi. Bahkan terlihat kalau Majin Buu sedang bersantai sambil minum sebuah jus dan melihat Goten yang sedang mempeributkan hal yang tidak penting. Melihat hal itu membuat Goten merasa diremehkan. Dia yang marah langsung memerintahkan kepada dua hantunya untuk segera menyerang Majin Buu. Namun Majin Buu mampu menghindari serangan tersebut dan akhirnya dua hantu itu pun bertabrakan dan langsung meledak. Baka, kau pikir aku akan terkena serangan yang sama, oleh? Hal itu membuat Goten menjadi sangat marah. Dia pun langsung meminta kepada hantu-hantunya untuk segera ngerumpi. Hal itu membuat Piccolo benar-benar sangat kebingungan dengan apa yang mereka lakukan dan yang sedang mereka rencanakan saat ini. Di sisi lain, Goku benar-benar sangat penasaran dengan apa yang telah terjadi karena dia merasa kalau aura ki milik Goten dan juga Majin Buu hilang seketika dari muka bumi ini. Dia pun berpikir apakah mereka telah bertarung dan mati secara bersamaan. Nah, di sini Kaioshin pun juga merasakan apa yang dirasakan oleh Goku. Hal itu pun membuatnya menjadi sangat terkejut. Namun kakek tua sepertinya mengetahui sesuatu. Dia pun meminta kepada Goku untuk tenang saja karena sepertinya Goten dan juga Majin Buu sedang bertarung di dimensi dan juga waktu yang berbeda. Goku yang baru saja ngeh, dia pun langsung mengetahui kalau mereka sedang bertarung di dalam ruangan waktu. Hal itu pun membuat Goku menjadi sangat kagum kepada si kakek tua karena bisa mengetahui hal tersebut walaupun tidak melihatnya secara langsung. Kita cek lagi kondisi Goten yang masih saja mengerumpi tentang Majin Buu. Hal itu pun membuat Majin Buu sampai tertidur dibuatnya. Piccolo yang menyaksikan hal itu benar-benar dibuat sangat terkejut karena pertempuran di antara iblis terkuat melawan manusia terkuat ternyata sekonyol ini. Dan akhirnya rencana dari mereka pun telah selesai. Waktunya untuk melakukan serangan balik. Namun sayangnya kedua hantu milik Goten malah bersentuhan yang membuat mereka akhirnya meledak dan membuat semua orang di tempat itu berhamburan.
Wah, bodoh sekali ya kalian. Tapi kan ini kebodohan dari duplikat gue. Ya udahlah, serang aja dengan sisa hantu yang uang miliki. Mereka pun langsung diminta oleh Goteng untuk menyerang Majin Buu. Namun tiba-tiba mereka kembali berkumpul dan membicarakan sesuatu. Majin Buu yang penasaran, dia pun segera mengendap-endap untuk mendengar pembicaraan mereka dan mengetahui apa yang mereka bicarakan. Nah, sebenarnya kalian mau gosip atau mau bertarung sih? Namun ternyata itu adalah sebuah jebakan dari mereka, di mana para hantu-hantu ini langsung mengunci pergerakan dari Majin Buu dan langsung meledakkan diri mereka dengan sangat dahsyat, di mana ledakan itu benar-benar sangat dahsyat sampai membuat Piccolo berpikir kalau mereka mungkin telah berhasil untuk mengalahkan Majin Buu. Terlihat dampak ledakan yang dilakukan oleh Goteng sampai membuat Majin Buu menjadi meleleh tak karuan. Sekarang tugas terakhir dari hantu yang dimiliki oleh Goten, di mana dia pun langsung masuk ke dalam tubuh dari Majin Buu dan meledakkannya dari dalam. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Mr. Satan dan juga anjingnya yang sedang berjalan tak tahu arah. Terlihat kalau Mr. Satan sangatlah dehidrasi akibat tidak ada makanan dan juga minuman selama perjalanan ini. Ditambah lagi, Mr. Satan melihat wajah mungil dari anjing itu yang membuat perutnya menjadi keroncongan. Namun dia tak mungkin untuk memakan anjing peninggalan dari Majin Buu. Dia pun kembali mengingat di mana di saat Majin Buu diubah menjadi sebuah coklat oleh Evil Buu dan dimakannya. Mr. Satan benar-benar sangat kepikiran dengan kondisi dari Majin Buu saat ini yang sudah dimakan oleh Evil Buu. Di sisi lain, Goteng yang berhasil membuat Majin Buu menjadi hancur menjadi berkeping-keping langsung diminta oleh Piccolo untuk segera menghancurkan kepingan itu agar Majin Buu tidak bisa bangkit kembali. Mereka pun segera menghancurkan keping-kepingan itu untuk mencegah Majin Buu bangkit. Tapi mereka dikejutkan oleh asap dari pembakaran itu yang mengumpul di udara dan kembali menyembuhkan Majin Buu. Hal itu pun membuat Piccolo menjadi tak percaya walaupun mereka telah membakar tubuh dari Majin Buu ini, mereka tetap saja tidak bisa untuk mengalahkannya. Melihat hal itu sontak membuat Piccolo menjadi berpikir keras bagaimana cara untuk mengalahkan Majin Buu. Dia yang sudah sangat frustasi ini berpikir untuk menggunakan cara terakhir, yaitu menghancurkan jalan keluar dan mengurung Majin Buu selamanya di tempat ini. Kemudian Piccolo pun bertanya kepada Goteng apakah dia masih memiliki jurus pamungkas untuk mengalahkan Majin Buu. Namun Goteng malah mengerjai Piccolo dengan mengatakan kalau mereka sepertinya sudah tidak memiliki jurus lagi untuk mengalahkannya. Tiba-tiba Majin Buu langsung menghajar Goteng lagi dengan cara membantingnya ke sana dan kemari. Namun tak lama ada sebuah ledakan yang ternyata Piccolo menghancurkan jalan masuk untuk masuk ke dalam ruangan waktu. Hal itu pun akhirnya membuat mereka akan terkurung di dalam ruangan waktu selamanya. Di sini Piccolo pun menjelaskan kalau dirinya melakukan hal itu untuk membuat Majin Buu tidak bisa keluar dan membuat kekacauan di muka bumi ini. Dengan begini mereka akan terkurung di sini selama-lamanya. Sekuat apapun Majin Buu, kalau dia terperangkap di sini maka tidak akan gunanya kan. Hal itu pun sontak membuat Majin Buu menjadi sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Piccolo. Bahkan Goteng pun juga tak menyangka kalau Piccolo akan melakukan hal ini. Dia sangatlah menyesal karena telah membohongi Piccolo sebelumnya. Di sisi lain, para Zivector sangat terkejut. Mereka tak menyangka kalau Piccolo akan melakukan jalan terakhir ini demi bisa mengalahkan Majin Buu. Di sisi lain, Goteng pun segera menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya kalau dia masih memiliki jurus andalan untuk mengalahkan Majin Buu. Sontak hal itu pun membuat Piccolo menjadi sangat kesal kenapa mereka tidak mengatakannya dari awal. Dan saat ini mereka pun juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk bisa keluar dari dalam ruangan waktu.
Di sisi lain, Majin Buu pun juga merasakan demikian. Dia pun segera berjalan menuju ke bekas pintu yang telah dihancurkan oleh Piccolo. Dengan sangat kesal, dia pun langsung berteriak ke arah tempat tersebut dan membuat sebuah gelombang yang sangat dahsyat yang membuat Piccolo dan juga Gotenks langsung terpental. Di mana teriakan dari Majin Buu ini benar-benar luar biasa sampai membuat sebuah portal dimensi yang menghubungkan dunia waktu dan dunia manusia. Di mana Majin Buu pun masih belum menyadari dengan apa yang telah ia lakukan saat ini. Menyadari hal itu, Majin Buu segera mengambil kesempatan untuk keluar dari dalam ruangan waktu ini. Dan akhirnya dia pun berhasil keluar dari dalam tempat tersebut melalui portal itu. Sontak hal itu pun langsung dirasakan oleh Goku yang bisa kembali merasakan aura ki milik Majin Buu. Namun dia tidak bisa merasakan aura ki milik Gotenks. Kakek tua pun segera memberikan sebuah bola kepada Goku dan juga yang lainnya untuk membuat mereka bisa melihat apa yang terjadi. Dengan begini, Goku dan juga yang lainnya bisa menyaksikan live streaming pertarungan di antara Gotenks melawan Majin Buu. Di sisi lain, Majin Buu yang telah berhasil keluar saat ini berada di hadapan para Z-Factor dan dia pun bersiap untuk mengubah mereka semua menjadi sebuah makanan coklat yang sangat ia idam-idamkan. Di sisi lain, Piccolo meminta kepada Gotenks untuk berteriak seperti yang Majin Buu lakukan sebelumnya. Dimana jika Majin Buu bisa melakukan hal tersebut, maka mereka juga bisa melakukan itu untuk membuat sebuah portal dimensi untuk keluar dari dalam tempat ini. Mereka pun segera berteriak dengan sekencang-kencangnya untuk membuat portal itu. Namun sayangnya mereka gagal. Di sisi lain, Krillin yang melihat anaknya begitu ketakutan, dia pun berpikir untuk mengorbankan dirinya demi mereka bisa selamat. Tak lama, Krillin pun segera maju untuk memulur waktu. Dia pun meminta kepada semuanya untuk segera melarikan diri dari tempat ini. Semua serangan yang dilancarkan oleh Krillin sama sekali tak ada yang bisa mengenai Majin Buu, dan pada akhirnya dia pun harus berubah menjadi coklat dan dimakan olehnya. Tak lama, Majin Buu pun segera mengeluarkan laser untuk mengubah semua orang menjadi sebuah coklat, dan pada akhirnya semua orang yang berada di Istana Langit berhasil diubah oleh Majin Buu menjadi coklat. Hal itu sontak membuat Goku menjadi sangat geram. Namun dia yang sudah mati ini tidak bisa untuk melakukan apa-apa. Ditambah lagi dia sudah tidak bisa lagi merasakan aura ki milik Gotenks yang membuatnya berpikiran negatif kalau mungkin Gotenks telah mati. Namun sebenarnya Piccolo dan juga Gotenks masih berteriak dengan sekuat tenaga untuk membuka portal antar dimensi. Namun tetap saja hasilnya sama saja, mereka tidak bisa untuk melakukan hal tersebut. Karena cara ini tidak bisa dilakukan, pada akhirnya Gotenks akan mengeluarkan jurus yang ia miliki dan sudah disembunyikan dari tadi. Tanpa membuang waktu, Gotenks akan menunjukkan kekuatan yang ia miliki agar bisa membuka portal antar dimensi. Hehehe, jangan kaget ya Om. Tak lama, mereka pun segera menghadang dengan sekuat tenaga untuk menunjukkan jurus baru yang mereka miliki saat ini. Sontak saja, hal itu pun membuat Piccolo menjadi sangat terkejut dengan apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka melakukan perubahan yang cukup mengejutkan, yaitu dengan berubah menjadi Super Saiyan 3. Sejak kapan mereka bisa melakukan perubahan itu? Woi, nani? Kali ini Gotenks pun langsung berteriak dengan menggunakan kekuatan Super Saiyan 3-nya ini dengan begitu dahsyat. Dengan menggunakan kekuatan Super Saiyan 3-nya ini, akhirnya mereka berhasil membuka portal antar dimensi dengan begitu besarnya. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung keluar dari dalam portal itu, yang membuat Majin Buu menjadi sangat terkejut dengan perubahan yang dilakukan oleh Gotenks. Hal itu sontak membuat Goku menjadi sangat senang karena Gotenks dan juga Piccolo masih hidup. Dia pun juga sangat mengapresiasi pencapaian dari Gotenks yang bisa berubah menjadi Super Saiyan 3, karena sebelumnya dia berubah menjadi Super Saiyan 3 membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Di sisi lain, Piccolo sangat terkejut melihat kuil dan juga istana langit telah hancur berantakan. Sementara Goteng, dia pun sangat kebingungan apakah Majin Buu telah membunuh semuanya. Di sini Majin Buu mengatakan kalau dia sudah membunuh semua orang dan mengubah mereka menjadi sebuah coklat dan memakannya. Hal itu pun sontak membuat Goteng menjadi sangat marah, karena dengan begitu maka Bulma juga telah ikut mati. Hal itu pun membuat Goteng akan bertarung serius melawan Majin Buu dan tidak akan bermain-main lagi. Pertarungannya sebenarnya di antara Goteng Super Saiyan 3 melawan Majin Buu baru saja akan dimulai. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.